kenapa kita suka bahagia tersenyum kalau ada orang yang tertimpa musibah? Yang pertama, itu semua karena busuknya kita punya hati. Hati yang tidak sambung kepada Allah. Kalau hati orang yang sambung kepada Allah, melihat orang tertimpa musibah itu, dia akan langsung berusaha mendoakannya, kalau bisa membantunya. Itu hati yang sambung kepada Allah. Tapi kalau hati yang tidak sambung kepada Allah, apalagi hatinya dikuasai dengan hubud dunia, cinta kepada dunia, maka orang lain dianggap saingan, orang lain dianggap sebagai musuh. Kenapa? Hatinya tidak sambung. Oleh karenanya menata hati dalam hidup ini penting. Karena Nabi Muhammad SAW sudah pernah mensabdakan, inna fil jasadi mudghatan. Sesungguhnya di dalam tubuh manusia itu ada segumpal daging. Idza soluhat soluhat sairul jasadi. Kalau segumpal daging ini baik, yang lain akan jadi baik. Wa idza fasadat fasadat sairul jasadi. Kalau segumpal daging ini rusak, yang lain akan jadi rusak. Ala ketahuilah, kata Nabi, wahyal qalbu. Satu daging itu namanya hati. Jadi kalau hati kita baik, nanti cara pandangnya baik semuanya. Matanya baik, tangannya baik, telinganya baik, semuanya. Kaki melangkah yang baik. Tapi kata Nabi, kalau sudah hati ini rusak, jelek, hancur, anggota lain akan menjadi hancur. Jadi problem pertama itu masalah hati. Sehingga bagaimana agar hati kita menjadi baik? Para ulama sudah memberikan pelajaran kepada kita. Kalau hati ingin jadi baik, maka yang pertama kita harus sering memperbanyak berzikir kepada Allah. Karena dalam Al-Quran Allah sudah berfirman, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Wahai orang-orang yang beriman, hati kalian akan menjadi tenang. Allah nyatakan, hati kalian akan jadi tenang dengan engkau berzikir kepada Allah. Diulangi sama Allah, dikuatkan, ketahuilah dengan engkau berzikir kepada Allah, hati akan jadi tenang. Sehingga kalau hati sudah tenang, kita semua berpikirnya cerdas, mengambil tindakan baik, tidak gegabah. Kenapa? Hatinya sudah tenang. Tapi berapa banyak orang itu mengambil tindakan tidak baik, merugikan orang, dolim orang, termasuk cara pandang seperti tadi itu. Kenapa? Karena hatinya bermasalah. Tapi kalau kita sudah sering berzikir kepada Allah, insya Allah hati tenang, maka menyikapi segala permasalahan pun akan kembali kepada Allah. Karena hati kita sambung kepada Allah dengan zikir. Yang kedua, agar hati ini menjadi baik, dengan kita selalu belajar ilmu agama seperti ini. Ini cara tidak langsung. Kita walaupun hadir acara ngopi kayak gini, Allah dan Rasul sudah nyatakan di tempat seperti ini Allah turunkan rahmat. Seperti tadi disampaikan, diturunkan rahmat. Rahmat itu apa? Yang menjadikan hati kita lembut. Melihat saudara kita yang butuh dibantu, refleks langsung ingin bantu. Melihat ada kita punya saudara tertimpa musibah, refleks ingin meringankan bebannya. Melihat saudara kita yang kena sakit, refleks ingin mendoakannya. Itu karena kita dapat rahmat dari Allah, dan rahmat itu paling banyak Allah turunkan di majelis taklim seperti ini. Jadi jangan dianggap kita cuma tanya jawab seperti ini. Enggak, ini semuanya kajian. Ada ayat Quran disebutkan, ada nama Allah, ada hadis Nabi, ada nama Nabi Muhammad, ada perkataan para ulama, ada nama para ulama, ceritanya orang-orang soleh. Ini bukan sembarangan tempat. Mungkin kita anggap ini tempat cuma tempatnya Kang Dani, tapi lihat isi daripada tempat ini pada saat ini apa? Semuanya menceritakan tentang segala sesuatu yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, biar kita bisa menjadi orang-orang yang tidak suka di saat orang tertimpa musibah, kembalikan diri Anda seperti mereka. Coba dibalik. Hari ini saya menertawakan dia. Nanti kalau besok saya ditimpa, kemudian orang menertawakan saya, bagaimana? Al-jaza, kata Nabi, min jinsil amal. Balasan tergantung dengan perbuatan. Hari ini kita ketawakan orang, tunggu nanti pada saatnya Allah akan buat ada orang yang menertawakan kita. Maka dengan kita mengingat tiga hal tersebut, insya Allah kita bisa menjadi orang-orang yang tidak menertawakan atas kekurangan, ujian, musibah, penyakit yang Allah berikan kepada mereka, tapi yang ada kebaikan yang akan kita hadirkan dalam penyakit, ujian setiap orang. Wallahu a'lam bishawab.